Kita masih membahas terkait dengan penggabungan 3 terdakwa dalam sidang hari ini. Masih bergabung bersama dengan kami di Kompas Malam, Saudara. Ada Bang Roni Talapesi, pengacara dari Richard Eliezer, dan juga ada Kang Asep Iwan Irawan, mantan hakim. Saya ke Bang Roni. Bang Roni, apakah Anda juga sepaham begitu dengan kekhawatiran yang disampaikan oleh Kang Asep sehingga akhirnya ke depannya mungkin masih tetap usaha gitu untuk menyampaikan keberatannya kepada hakim? Tolong, hakim jangan digabung. Iya, Bung Yasir, kami kan sudah memohon 2 kali ya. Minggu yang lalu kami sudah mohonkan agar dipisah. Kemudian tadi juga kami sudah memohon agar dipisah ya. Hakim menyampaikan, majelis hakim menyampaikan pada saat ini belum diperlukan, tapi nanti satu saat nanti kalau memang sudah selesai pemeriksaan saksi atau bisa dipisahkan nanti dipisah. Tetapi dalam hal ini memang ada kekhawatiran kami ketika kami bertanya, kemudian penasihat hukum yang lain bertanya, ini seolah-olah membantah-bantahan. Nah, ini kan menjadi kebingungan buat kami juga kan. Contoh tadi kami menanyakan kepada petugas swab, kami menanyakan bahwa eh, waktu FS positif itu di swab di mana? Di rumah Bangka. Kemudian kami menanyakan dalam jangka waktu biasanya jangka waktu berapa hari baru swab lagi? 3 hari dan 1 minggu. Berarti yang ketiga harinya itu swabnya di mana? Di Bangka. Ini kan menjelaskan terkait dengan isolasi. Hmm. Tetapi dari pengacaranya KM menanyakan juga malah ini isolasinya di mana, Bangka atau Saguling. Nah, ini yang kami hindarkan supaya jangan terkesan bantah membantah. Kan kami mau menggali kebenaran material, Hmm. fakta yang sebenarnya kan. Tetapi kami meyakinilah bahwa majelis hakim bisa melihat apa bisa melihat bahwa saksi yang dihadirkan ini kualitas saksinya seperti apa ya. Jadi Baik. kalau kesaksiannya sudah benar, menurut kami hak itu menjadi keyakinan hakim dalam memutus perkara ini. Tetapi dalam proses persidangan ini tentunya kami akan kritis terkait dengan saksi-saksi yang dihadirkan. Karena apa? Ini merupakan kepentingan dari Richard Eliezer. Dari awal kan pernah disampaikan kan diklaim oleh pengacaranya FS dan PC bahwa Eliezer itu sendirian saja, satu saksi bukan saksi. Tetapi dalam persidangan kan akhirnya banyak fakta yang apa namanya terbuka kan, keterangan-keterangan saksi ini yang contohnya ajudan itu keterangannya juga pun menguatkan keterangannya Richard Eliezer dalam BAP. Contohnya tentang apa namanya ini PCR ini kan, bahwa Hmm. PCR-nya di rumah Bangka kebiasaannya. Nah, hari ini juga dikuatkan lagi dengan kesaksian dari eh, petugas dari swab ya, jadi kami melihat bahwa fakta-fakta ini walaupun persidangannya penuh dengan dinamika, bahwa kami percaya bahwa kebenaran itu pasti akan muncul ya, bahwa keadilan itu Baik. pasti akan muncul. Tapi Hmm. perlu kami sampaikan bahwa Richard Eliezer konsisten dan dia bersikap kesatria, dia berkata jujur. Nah, ini yang kami hormati. Kami Ini yang sebagai tim tengah Anda penasihat hukum, pastikan ya dalam persidangan ya, Bang Roni, ya meskipun digabungkan tapi Anda memastikan bahwa klien Anda tetap akan menjadi GC untuk penguak fakta di sini ya, Bang Roni? betul Bung Hmm, hmm, Yasir. hmm, hmm. Dalam hal ini kan terbukti kan, kemudian kan dulu pernah disampaikan diklaim oleh pengacaranya FS bahwa peristiwa di Duren 3 itu menyelamatkan eh, Richard Eliezer. Tetapi pada fakta persidangan hari ini bahwa sopir ambulans itu dipanggil 7.14, 19.14. Dari jam penembakan jam 5 sampai 7.14 itu kan terlalu lama gitu loh. Jadi logika-logika seperti ini sebenarnya menjadi fakta di persidangan, sebenarnya menguatkan posisi Richard Eliezer ya, dalam posisi dia sebagai GC, dia mengungkap kebenaran, dia menyampaikan sebenarnya. Dan dalam proses ini kan saksi-saksi yang dihadirkan ADC, contohnya Romer sudah melihat bahwa ada pistol HS jatuh, kemudian ada sarung tangan, kemudian Hmm. mendengar tembakan lebih dari 5 kali. Ini sebenarnya kan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kan. Ya kami bersyukur bahwa saksi-saksi yang hadir yang berkata jujur ini secara tidak punya beban menyampaikan semuanya. Jadi ini menguatkan posisi Baik. Richard Eliezer sendiri kan. Hmm, Nah, hmm, ini hmm. yang menjadi konsen kami, sehingga dalam pemeriksaan saksi berikutnya kami harapkan bahwa tetap terpisah ya. Tetapi
ya kembali lagi Kembali lagi ke keputusan hakim ya, seperti apa. keputusan Nah, hakim. kita Kami besok ini hormati juga dan akan melaksanakan sidang dengan terdakwa Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo. Saksinya ada sejumlah, ada ART, ajudan dan juga sopir gitu. Kang Asep melihatnya seperti apa? Apa yang nantinya akan digali oleh hakim dengan menghadirkan para saksi ini untuk terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri? Namanya pengamat kan memprediksi gitu kan, karena kita jurisprudensinya kemarin itu kelompok ART itu semuanya kayak tipe Susi dan Kodir, saya duga ART-nya pasti akan sama gitu ceritanya. Kan intinya harusnya ART itu kan, sekali lagi ya, ART itu harusnya kan tahu, setidaknya tahu lah di situasi waktu ada terjadi penembakan dan sebagainya, berapa jumlah penembakan, ya selama ini kan jelas disangka oleh FS ya, bahwa misalkan 3 kali ternyata lebih dari 3 kali dar der dor. Nah kalau ada yang tidak mendengar keterlaluan. Nah, kemudian juga ajudan. Saya berharap yang ajudan-ajudannya tipenya seperti tipe yang disebut Mas Roni tadi ya, Romer, kemudian beberapa mendapatkan fakta ya bahwa ada kejadian-kejadian sebenarnya disangka oleh FS, tapi ajudan itu hati nuraninya bicara gitu kan. Mungkin nah itu yang kita harapkan besok. Nah besok juga saya berharap juga kelompok geng asisten rumah tangga dan ajudan ini, hakim harus berani tidak hanya ngancam-ngancam keras gitu kan, berulang-ulang lebih dari selusin kali ngomong bohong, tidak masuk akal. Katakan aja, kalau diulang kan gara-gara Susi tidak ada tindak hukumnya, nanti diulang lagi. Nah kalau yang hari ini 2 nggak mau mungkin takut ya, tapi jangan sampai besok malah nggak hadir lagi. Tapi kalau nggak hadir juga nggak apa-apalah, sudahlah, bikin repot aja. Yang masalah itu kan klaster pertama, bagaimana orang yang 5 kelompok besar jumlahnya 5 ya, ada Elisir, ada FS, ada EPC, ada KM, ada RR. Nah itu yang sebenarnya persoalannya di situ. Kalau perencanaan sih udah gampang, udah terbukti gitu, hilang nyawa sudah terbukti. Justru perbuatan masing-masing itulah yang besok dihadapkan satu sama lain dengan posisi yang berbeda, satu saksi sebagai terdakwa. Itu mungkin lebih tertarik gitu kan. Kalau yang lain-lainnya hanya membuka kebohongan-kebohongan tadi katakan Mas Roni ya, dan sebagainya ceritanya sekarang mulai dibuka oleh beberapa saksi yang sebenarnya klasternya istilahnya klaster ketiga lah gitu kan. Tapi ya sudahlah, hiburan juga lah biar mungkin ya, tapi juga kembali. Nah, ini penting hakim. Kalau alasan efisiensi ngejar saksi, lah justru itu harus berani selektif memilih saksi, tanya ke jaksa apa yang dari saksi ini. Kedua, selektif pertanyaan yang nggak ada kaitannya gitu. Jadi, nah diulang lagi oleh majelis tadi kan, jangan menanya bukan di luar itu. Lihat, didiamkan, diulang lagi. Artinya apa? Ketika pengacara Roni, ketika pengacara KM, ketika pengacara yang lain berbicara, kan lucu. Itu harusnya satu tim ya, tapi sebenarnya timnya berbeda karena terdakwanya berbeda. Tapi saling sanggah itu akhirnya menghabiskan waktu tidak jelas. Oke, jadi Anda mendorong hakim agar fokus pada pasal yang didakwa yaitu 340 ya, jangan melebar ke pertanyaan-pertanyaan lain ya. Ini juga menjadi fokus Anda, Bang Roni, singkat saja. Iya, Bung Yasir, menjadi fokus kami bahwa klien kami ini tidak tidak mempunyai mens rea atau tidak mempunyai niat. Ini hanya berdasarkan perintah jabatan ya. Kemarin kan di saksi yang kami gali juga terkait dengan saksi-saksi dari ajudan kan terkait dengan perintah jabatan patuh dan taat, mereka sampaikan kan ya kalau diperintah tanpa baju pakai pakaian dinas saja mereka siap, mereka tidak berani membantah. Dan kami juga menanyakan ke ART yang sempat dihadirkan minggu kemarin juga gitu, mereka siap, tidak pernah menolak perintah dari FS. Ini kan menunjukkan bahwa situasi lingkungan dari FS tersendiri ya, bahwa lingkungannya semuanya patuh dan taat. Baik. Nah terkait persidangan hari ini yang menarik adalah bahwa dari supir ambulans ketika dipanggil itu kan dipanggil oleh polisi, kemudian dia datang masuk ke dalam rumah, kemudian melihat almarhum Yosua itu sudah tidak memakai baju, di atasnya kemudian ada masker. Tetapi faktanya bahwa di CCTV itu kan almarhum Yosua itu dari Rumah Saguling ke Duren 3 itu tidak memakai masker. Nah ini yang jadi pertanyaan kami juga yang nanti kami akan gali juga dan menjadi keyakinan hakim bahwa nanti akan digali di persidangan selanjutnya ya. Ya, barang bukti kan sudah berserakan dan sudah rusak. Itu yang menjadi concern kami. Baik, terima kasih Bang Roni Talapesi, pengacara dari terdakwa Richard Eliezer dan juga mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan telah bergabung bersama kami di Kompas Malam.